Langkah pertama yang dilakukan adalah menambahkan foto yang akan diolah. Dilakukan dengan memilih menu workflow, kemudian add photos. Ini masuk kepada folder penyimpanan foto yang akan diolah, pilih semuanya, kemudian open. Jika foto memiliki koordinat pendekatan, maka akan muncul titik-titik berwarna biru yang menandakan posisi center dari pengambilan foto tersebut. Selanjutnya adalah menyelaraskan foto-foto yang dimuat agar posisi kamera yang sesungguhnya dapat ditentukan dan mengorientasi antar satu foto dengan foto lain sehingga terbentuk titik-titik point cloud dari objek yang sama antar foto walaupun masih jarang, atau bisa disebut sparse point cloud model. Langkah ini dilakukan dengan memilih menu workflow, kemudian align foto. Kita dapat memilih kualitas akurasi yang diinginkan pada parameter akurasi. Semakin tinggi akurasi yang dipilih, maka penentuan perkiraan posisi kamera akan semakin akurat, namun memakan waktu yang lama. Begitu juga sebaliknya. Jika akurasi yang diinginkan lebih rendah, maka penentuan posisinya akan semakin tidak akurat, namun waktu yang diperlukan lebih cepat. Apabila akurasi paling tinggi yang dipilih, maka perangkat akan memproses foto yang memiliki ukuran 4 kali lebih besar dari foto asli. Sedangkan untuk ukuran medium, perangkat akan bekerja dengan foto yang ditentukan menjadi 4 kali lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Dan untuk akurasi rendah dan paling rendah, menggunakan foto yang masing-masing 16 kali dan 64 kali lebih kecil dari ukuran sesungguhnya. Pada parameter preselection, ditentukan proses penyelarasan tiap foto yang diproses. Generic akan membuat foto saling bertambalan dengan kecocokan fitur dengan akurasi rendah. Sedangkan untuk reference preselection, akan membuat foto bertambalan berdasarkan kecocokan posisi kamera yang sesungguhnya. Kemudian pada bagian advance, terdapat key point limit dan tie point limit. Key point limit mendefinisikan Key point limit mendefinisikan titik maksimum dari pendeteksian suatu foto. Key point limit mendefinisikan titik maksimum dari pendeteksian. Key point limit mendefinisikan titik maksimum dari pendeteksian suatu foto. Sedangkan tie point limit mendefinisikan batas maksimum antar titik yang sama antar foto. Nilai yang direkomendasikan oleh Agisoft adalah 4000 sebab jumlah tie point yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menyebabkan meningkatnya kesalahan model point cloud. Setelah memilih parameter yang dibutuhkan, kemudian mencentang pilihan Adaptive Camera Model Fitting, lalu mengklik OK. Setelah itu menunggu prosesnya hingga selesai. Untuk membuat dance cloud, dilakukan dengan memilih menu workflow, kemudian pilih build dance cloud. Di sini ada parameter-parameternya. Pada parameter quality ditentukan kualitas yang akan digunakan dalam pemrosesan. Semakin tinggi kualitas yang dipilih, maka akan menghasilkan kualitas detail yang lebih rapat dan geometri yang semakin akurat, meskipun waktu pembuatannya cukup lama. Metode perapatan yang dilakukan mirip dengan metode saat penyelarasan foto. Hanya saja, dalam proses ini terdapat metode ultra high yang mempertahankan ukuran foto asli.
Sedangkan untuk height hingga lowest, masing-masing foto akan diperkecil dengan sebanyak 4 kali untuk setiap tahapannya. Setelah memilih kualitas yang akan digunakan, kemudian memilih metode dari depth filtering. Depth filtering memungkinkan pengguna untuk menentukan kedalaman identifikasi type point untuk meminimalkan noise dan fokus gambar yang kurang tepat. Terdapat 4 pilihan. Yang pertama yaitu mild, di mana penyaringan dilakukan secara ringan. Cocok untuk digunakan pada area yang memiliki kanopi tanaman atau atap-atap dengan tekstur yang kurang tegas. Kemudian yang kedua yaitu agresif. Agresif merupakan penyaringan secara tegas dan cocok digunakan pada area yang tidak memiliki detail-detail yang kecil. Kemudian yang ketiga yaitu moderate. Moderate ini akan menghasilkan saringan data yang berada di tengah-tengah antara mild dan agresif. Kemudian yang terakhir adalah disabled. Disabled akan membuat noise dan kesalahan fokus tidak terkoreksi. Dalam hal ini akan dipilih dengan metode moderate yang akan menghasilkan saringan data yang berada di tengah-tengah antara mild dan agresif. Lalu mengklik OK, kemudian menunggu proses pembuatan dense cloud. Berikut adalah hasil dari dense cloud yang merupakan proses untuk menghasilkan dan memvisualkan sparse point cloud yang telah didapatkan sebelumnya menjadi point cloud baru yang lebih rapat. Kemudian langkah selanjutnya adalah pembuatan mesh yang dilakukan dengan cara mengklik menu workflow, kemudian pilih build mesh. Pada parameter surface type, terdapat dua jenis. Yang pertama, arbitrary. Arbitrary digunakan untuk memodelkan jenis objek apapun, di mana tidak ada kriteria khusus, namun membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Kemudian yang kedua, yaitu high field surface, yang digunakan untuk pemodelan permukaan yang sangat datar, dan ruang penyimpanan yang diperlukan pun tidak banyak. Kemudian pada parameter source data, ditentukan sumber data yang akan digunakan untuk membangun mesh. Jika sumber datanya adalah sparse cloud, maka model 3D yang akan dibentuk akan menjadi lebih cepat, karena hanya berdasarkan point cloud yang tidak rapat. Sedangkan apabila dengan dense cloud, maka akan menghasilkan model 3D dari seluruh titik point cloud yang lebih rapat, namun waktu yang diperlukan menjadi lebih lama. Pada parameter source data, ditentukan sumber data yang digunakan untuk membangun mesh. Jika sumber datanya sparse cloud, maka model 3D yang dibentuk akan menjadi lebih cepat karena hanya berdasarkan point cloud yang tidak rapat. Sedangkan apabila yang digunakan adalah dense cloud, maka model 3D yang dihasilkan akan menjadi lebih lama karena menggunakan point cloud yang lebih rapat. Pada parameter face count, ditentukan jumlah poligon yang akan terbentuk pada pembuatan mesh. Nilai yang dapat dipilih adalah high, medium, low, dan custom. Semakin sedikit jumlah poligon yang dibentuk, maka semakin kasar pula penampakan yang akan dihasilkan. Namun, jika jumlah poligon yang dibentuk terlalu banyak, akan membuat kecenderungan kerusakan pada visualisasi hasil karena ukuran data yang sangat besar. Kemudian pada parameter interpolation ini digunakan untuk memilih apakah model yang dihasilkan perlu diperbaiki dengan interpolasi atau tidak. Terdapat 3 pilihan. Yang pertama yaitu disable. Disable adalah proses tanpa menggunakan tahapan interpolasi, sehingga akan menghasilkan model yang sesungguhnya dan lebih akurat.
karena model tersebut diperoleh dari rekonstruksi per area objek saja. Namun proses ini justru mengakibatkan tidak adanya koreksi pada bagian model yang berlubang, sehingga diperlukan proses lanjutan untuk mengisi kekosongan pada model yang tidak terbentuk tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu enable atau default, adalah proses dibolehkannya interpolasi setelah pembentukan mesh dikerjakan. Interpolasi dilakukan dengan memperhitungkan data dalam suatu radius area, sehingga rekonstruksi model didasarkan pada area di sekitarnya pula. Model ini akan menghilangkan lubang atau kekosongan model yang ada, walau tidak menutup kemungkinan masih terdapat lubang yang tidak dapat terisi otomatis akibat kekosongan pada area sekitarnya. Kemudian yang terakhir adalah extrapolate, adalah metode rekonstruksi model dengan memperhatikan area di luar bagian model tersebut. Lubang atau kekosongan model yang besar dapat diisi dengan metode ini. Kemudian apabila seluruh parameternya telah diisi sesuai dengan kebutuhan, dapat langsung diklik OK. Kemudian menunggu prosesnya hingga selesai. Berikut adalah hasil dari pembuatan mesh, mana titik-titik dari unit flow tadi dibentuk menjadi sebuah bidang. Kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan GCP atau Ground Control Point. Ground Control Point sendiri untuk memberikan kontrol terhadap pekerjaan yang dilakukan agar nantinya akurasi pengukuran yang diperoleh memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pertama-tama, tampilkan dulu foto yang ada di Metashape dengan klik ikon Show Image. Nah, sebelumnya kalau fotonya terlalu terang seperti ini dapat diatur dengan mengklik menu Tools, kemudian pilih Set Brightness. Ini dapat diatur secara manual atau secara otomatis dengan mengklik Estimate. Setelah itu klik Apply. Dan jika dirasa udah lebih dapat terlihat, dan jika dirasa foto telah dapat terlihat secara jelas, kemudian klik OK. Kemudian dapat diidentifikasi titik-titik primak yang telah dipasang sebelumnya. Ini adalah salah satu contoh dari titik premax yang telah dipasang sebelumnya yang terlihat di dalam foto. Kemudian untuk menambahkan GCP, pada titik premax, melakukan klik kanan, kemudian pilih Add Marker. Kemudian pada kolom marker akan terlihat titik yang telah ditandai. Klik kanan pada titik yang telah ditandai, kemudian pilih Filter Photo by Marker. Dan pada kolom foto, klik 2 kali pada foto yang mengandung titik GCP tersebut. Kemudian geser titik yang ada pada foto tersebut hingga bendera yang ada di tampilan menjadi berwarna hijau. Atau dikira-kira sesuai dengan penempatan titik yang telah dipasang.
Untuk mengganti nama titik sesuai dengan titik yang telah direncanakan, dapat dilakukan klik kanan pada titik yang akan diganti, kemudian pilih rename. Kemudian melakukan yang sama untuk seluruh titik GCP yang ada di dalam foto yang diolah. Nah, apabila ada titik yang tidak dapat diidentifikasi seperti ini, dapat dihilangkan dari prompt session dengan cara klik kanan pada titik tersebut, kemudian pilih remove marker. Setelah semua titik dirandai, maka dapat memasukkan koordinat setiap GCP yang telah dirandai dengan mengklik menu import pada reference toolbar. Kemudian masukkan data koordinat dengan format CSV atau TXT. Kemudian klik open. Lalu mengatur koordinat sistem, label, easting, northing, dan altitude sesuai dengan data yang telah dimiliki. Kemudian klik OK. Setelah memasukkan koordinat titik yang telah dirandai, maka akan didapatkan nilai RMS error dari titik-titik tersebut. Dalam hal ini RMS errornya adalah 1,120. Nilai RMS ini dapat diminimalkan dengan memindahkan titik-titik yang ada. Nilai RMS ini dapat diminimalkan dengan memindahkan titik-titik yang telah dirandai tersebut agar letaknya sesuai dengan proses pengukuran. Langkah selanjutnya adalah proses optimasi kamera untuk melakukan rekonstruksi foto berdasarkan GCP yang telah diidentifikasi dan untuk memperbaiki kualitas geometri foto berdasarkan data GCP. Dilakukan dengan cara mengatur sistem koordinat dan parameter kamera. Mengklik menu setting pada reference toolbar. Setelah itu akan ditampilkan dialog reference setting. Pada kotak dialog tersebut, perlu didefinisikan parameter yang meliputi koordinat sistem, kamera akurasi, marker akurasi, scale bar akurasi, projection akurasi, dan tipe point akurasi. Apabila parameter-parameter itu tidak diketahui, maka perangkat akan memberikan nilai pendekatan seperti yang terlihat. Jika seluruh parameter telah diisi, maka dapat diklik OK. Kemudian, proses optimasi dapat dilakukan dengan menguncheck seluruh foto. Kemudian, klik menu Optimize pada Reference Control Toolbar.
dan memberi tanda cek pada seluruh parameter yang dilibatkan. Kemudian klik OK. Dengan melakukan optimasi kamera, maka nilai RMS errornya juga akan menjadi lebih kecil. Dari yang tadinya 1,120 menjadi hanya 0,122. Kemudian langkah selanjutnya adalah pembuatan DEM. Dapat dilakukan dengan memilih menu workflow, kemudian klik build DEM. Pada kotak dialog, perlu didefinisikan koordinat sistem yang akan digunakan, sesuai dengan GCP yang telah didefinisikan. Selanjutnya, source data dapat dipilih untuk menggunakan Sparse Cloud, Dense Cloud, ataupun Mesh. Pada Agisoft, pembuatan DEM berdasarkan Dense Cloud menghasilkan hasil yang paling akurat jika dibandingkan dengan sumber data yang lain. Kemudian pada parameter interpolation terdapat 3 pilihan. Yang pertama, disable, di mana kecenderungannya akan menghasilkan hasil rekonstruksi yang akurat karena perhitungannya hanya didasarkan pada area yang sesuai dengan posisi titik pendekatan. Kemudian yang kedua adalah enable default, di mana DEM yang dihasilkan merupakan hasil perhitungan dari seluruh area yang dimodelkan. Kemudian yang ketiga adalah extrapolated, di mana akan dihasilkan DEM yang minim lubang dengan data pengisian lubang yang ada sebelumnya berdasarkan hasil eksplorasi. Yang ketiga yaitu extrapolated, di mana akan dihasilkan DEM yang minim lubang dengan data pengisian lubang-lubang yang ada sebelumnya berdasarkan hasil ekstrapolasi data di luar area lubang. DEM yang dihasilkan dapat dipilih apakah merupakan klasifikasi DSM untuk seluruh model permukaan atau hanya DTM saja dengan mengubah point classes. Namun dalam pembuatan DTM, proses ini sebaiknya didahului dengan mengklasifikasikan dense cloud terlebih dahulu untuk membagi dense cloud ke kelas ground atau bukan. Apabila hanya sedikit bagian yang akan dibuat DEM, maka region harus diatur agar pembuatan DEM dapat dilakukan di area yang dimaksud saja. Dengan resolution akan menampilkan nilai resolusi DEM yang akan diperoleh berdasarkan estimasi sumber data. Jika semua parameter telah diisi sesuai dengan yang dibutuhkan, ini dapat dilakukan dengan klik OK. Jika semua parameter telah diisi sesuai dengan kebutuhan, maka proses dapat dilakukan dengan mengklik OK. Maximum dimension digunakan untuk mengatur dimensi maksimal dari hasil ortofoto. Kemudian parameter region memungkinkan kita untuk memilih area mana saja yang akan diproses menjadi ortofoto. Setelah semua parameter diisi sesuai dengan kebutuhan, dapat dilakukan pemrosesan dengan klik OK. Berikut adalah hasil dari pembuatan ortofoto yang telah dilakukan. Untuk mengubahnya menjadi format lain seperti menjadi TIFF ataupun JPEG dapat dilakukan dengan memilih menu File, memilih Export,
Kemudian pilih Export Orthophotos. Untuk mendapatkan laporan pengolahan data yang telah dilakukan, dapat dilakukan dengan memilih menu File, kemudian Export, lalu pilih Generate Report. Ganti namanya sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian pilih tempat penyimpanan yang diinginkan.